Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurleni. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya berasal dari Universitas Samudra. Saya unit 2, nomor induk mahasiswa saya 1804179. Di sini saya akan membuat video mengenai cara mempraktikkan mengajar, yang mana nantinya saya sebagai seorang guru yang insya Allah. Baiklah, langsung saja simak video selanjutnya, cara mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi buat kita semua. Nah, pagi-pagi tentunya masih semangat dan masih ceria. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kita hari ini bernyanyi bersama-sama. Kita lagu apa ya hari ini ya? Ya, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yuk semuanya. Ya, terima kasih buat anak-anak Ibu semua sudah mau berpartisipasi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini pasti tahu kan kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Coba buka di halaman 62 itu. Kalian coba lihat di halaman 62 itu ada mengenai apa sih di situ? Ya, ada mengenai meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD. Nah, sebelum kita memasuki materinya, Ibu mau kalian semua membaca dulu ya. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Membaca dalam hati. Jangan ada yang bersuara, oke? Dengan waktu 5 menit. Nanti kalau siapa yang sudah selesai, diam dulu. Karena kawannya mungkin belum selesai. Dimulai dari sekarang ya. Oke, semuanya sudah dibaca kan? Ya, apa saja di situ materi yang mengenai meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD. Coba sebutkan siapa yang tahu. Ayo sebutkan siapa tahu. Ya, metode, refleks, dan hasil dan pembahasan. Oke, kita yang pertama akan mengenai tadi meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD. Nah, peningkatan mutu kemampuan bersastra siswa SD. Bersastra berarti itu bahasa Indonesia ya. Meningkatkan kemampuan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu sekolah dasar yang seperti kalian ini. Kalian ini kan masih SD ya, sekolah dasar. Nah, bahasa Indonesia di sekolah dasar harus terus diupayakan untuk menunjang tujuan pendidikan di tingkat pendidikan dasar. Karena apa? Bahasa Indonesia ini sangat penting dipelajari, pembelajaran yang sangat penting. Karena kita sebagai orang Indonesia yang tentunya harus bisa berbahasa Indonesia. Namun, di zaman sekarang, orang kadang salah menggunakan bahasa. Kadang mereka itu menggunakan bahasa yang kurang sopan atau santun, padahal bahasa Indonesia itu kalau dipelajari itu enak-enak saja ya. Jadi buat kalian sering-seringlah membaca itu juga, membaca mengenai melihat-lihat
KBBI atau KBBI itu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, agar kalian tahu mana yang perlu kalian ucapkan dalam bahasa Indonesia. Karena sekarang itu misalnya nih, makan itu sekarang itu maman, padahal bahasa Indonesia ini itu makan yang betulnya. Oke. Nah, di tingkat pendidikan dasar merupakan bagian dari pembangunan nasional di bidang pendidikan. Mengingat bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Republik Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini berarti hanya digunakan, hanya harus diucapkan oleh orang Indonesia. Tentunya tidak baik negara-negara lain itu banyak sekarang sudah pandai berbahasa Indonesia seperti kita. Kita tidak hanya menguasai bahasa Indonesia aja, kita menguasai juga ada yang bahasa Inggris ya. Paling diminati ya pastinya bahasa Indonesia, karena kita negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dia tadi. Dan sebagai bahasa pemersatu di Indonesia, yang pastinya bahasa Indonesia itu nomor 1 di negara Indonesia. Nah, kesadaran akan pentingnya pelajaran bahasa Indonesia di sekolah menuntut guru untuk lebih memperkenalkan bahasa Indonesia. Seperti ibu, ibu ini kan sebagai guru. Nah, disitulah negara agar menuntut agar anak-anaknya itu lebih pandai, lebih bisa berbahasa Indonesia. Karena kalau di negara Indonesia nggak tahu bahasa Indonesia itu jarang ya ditemui sekarang itu, apalagi dia itu orang Indonesia, nggak mungkin nggak pandai berbahasa Indonesia. Nah, di situ menuntut guru untuk lebih memperkenalkan bahasa Indonesia, itu yang sudah ibu jelaskan tadi. Dengan cara menggunakan bahasa Indonesia di sekolah dasar sudah tidak diragukan ya. Karena apa? Kan memang tidak diragukan, karena semuanya pandai ya berbahasa Indonesia. Mana mungkin nggak ada di sekolah itu nggak ada yang pandai berbahasa Indonesia. Beda lagi mungkin di negara-negara asing ya, mereka itu menggunakan bahasa mereka masing-masing ya. Nah, itu dia pentingnya pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar sudah tidak diragukan. Itu tadi Ibu jelaskan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pengajaran bahasa Indonesia adalah siswa terampil berbahasa. Nah, itu dia. Pengembangan kemampuan bahasa juga merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan mata pelajaran dan sebagai bekal memasuki dunia informasi perubahan lainnya. Dunia informasi seperti, kalau kita tahu nggak tuh, dulu tuh radio itu kan dia termasuk suatu informasi ya. Kalau kita tidak pandai berbahasa Indonesia, kita tidak tahu apa itu informasinya. Nah, itu dia. Pengembangan kemampuan berbahasa ini merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkat pelajar dan sebagai bekal memasuki dunia informasi lainnya. Itu tadi sudah dijelaskan. Oke, kita akan melanjutkannya. Nah, ini ada dia di sekolah itu, di sekolah apa ya? Di sekolah kelas 5, ibu nggak tahu itu sekolahnya apa. Kalau nggak salah SD Negeri 1 Sayan menceritakan atau menunjukkan ada 7 anak yang kurang mampu siswanya untuk berbahasa Indonesia. Yang contohnya seperti siswa masih sulit apabila disuruh untuk bercerita di depan kelas. Seperti kalian ini peserta didik, ibu menyuruh kalian ke depan kelas untuk bercerita, namun kalian kurang fasih atau kurang jelas bahasa Indonesianya. Karena apa? Kurang banyak mendengar informasi atau nonton film gitu ya, nonton film kartun yang bahasa Indonesianya jangan Upin itu sudah bahasa mereka sendiri, bahasa Malaysia. Cuman sama sih
cara-caranya, cuman mereka logatnya itu beda lagi. Yang terpenting kalau kalian itu harus sering-sering menonton film atau mendengar-dengar informasi. Yang terpenting itu bahasa Indonesia agar kalian lancar dalam berbahasa. Itu juga sangat penting ya. Nah, yang kedua, siswa hanya bercerita dengan singkat. Karena apa? Dia tidak fasih dalam bercerita, sehingga dia menceritakan itu secara singkat itu dia secara singkat ya. Nah, yang ketiga, penggunaan kata yang berulang. Dia kurang menguasai bahasa Indonesianya, sehingga bahasa yang dipergunakannya diulang-ulangnya terus. Nah, itu dia. Yang keempat, siswa bercerita tidak lebih dari 5 kalimat saja. Nah, yang kelima, siswa kurang mampu bercerita dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Dia ada ya seperti itu ya, manusia dia kurang mampu menceritakan dari kata-katanya sendiri, atau dari ucapannya, atau dari pikirannya. Nah, yang ketujuh, malu berbicara di depan kelas. Ini banyak ya seperti ini, padahal dia tuh bisa berbahasa Indonesia, bisa bercerita secara panjang dan padahal dia tidak menceritakan singkat, namun dia malu untuk bercerita di depan kelas. Itu seperti orang tidak percaya diri itu kebanyakan, sehingga dia malu untuk bercerita di depan kelas. Nah, 8, ada sulit memahami materi pembicaraan. Dia sulit memahami materi pembicaraan itu, maksudnya dia sulit memahami apa yang dibicarakan itu. Nah, oke, di situ ada pembahasannya. Yang pertama ada metode. Nah, metode deskriptif ini memaparkan pemecahan masalah yang melakukan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dan mendeteksi dan memecahkan masalah dengan memanfaatkan interaksi, partisipasi peneliti, kolaborasi serta pengamat dan siswa. Itu dia ya. Oke. Nah, yang kedua ada refleks. Nah, refleks ini dengan melihat hasil tes setiap siklus, catatan lapangan, dan lembar observasi yang telah dilakukan. Hal refleks ini menjadi acuan untuk kegiatan siklus. Nah, selanjutnya data penelitian analisis secara deskriptif berdasarkan hasil tindakan yang dilaksanakan pada setiap siklus. Hasil tindakan pada siklus dibandingkan dengan hasil tes awal untuk mengetahui presentasi peningkatan kemampuan siswa kelas 4. Nah, seperti kalian di siswa kelas 5, agar seberapa kemampuan dalam berbahasa Indonesia itu. Namun jika kurang dalam berbahasa Indonesia, guru akan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia kalian itu. Gitu dia ya. Oke. Nah, di sini Ibu mau mencoba kalian agar pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar kita ini, hasil observasinya itu gimana terhadap kemampuan Ibu merencanakan pembelajaran dengan teknik bercerita. Tapi tidak sekarang ya, Ibu akan mencobanya di minggu depan. Namun Ibu mengasihkan contohnya seperti ini. Nah, nanti Ibu akan membuat ada 29 orang siswa. Kita 29 orang siswa ya. Siswa kelas 5 yang aktif dalam 9 pembelajaran bahasa Indonesia ini di SD negeri kita. Nah, ada 17 orang laki-laki dan 12 orang siswa. Nah, Ibu akan membaginya 17 laki-laki dan 12 perempuan. Nah, nanti Ibu akan menyuruh kalian menceritakan dengan teknik bercerita agar Ibu tahu
sampai mana kemampuan kalian dalam berbahasa Indonesia. Itu ibu sudah kasih contoh, kalian bebas mau bercerita apa saja, tapi ibu harap kalian itu harus dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan sopan, berbahasa Indonesia secara baku. Makanya ibu kasih tahu buat kalian, lihat kamus besar bahasa Indonesia. Nanti kalian bisa pinjam ke perpustakaan KBBI ya, kamus besar bahasa Indonesia, agar kalian lebih menguasai lagi berbahasa Indonesia itu, supaya nanti kalian bercerita itu gampang dan enak dalam berbahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu harus baku. Jangan kalau misalnya kalau aku itu sebenarnya itu bahasa Indonesia, cuman itu bahasa yang terlihat agak kasar ya gitu dia. Nah, itu ibu akan mentes kalian satu persatu, tapi itu minggu depan. Jadi mulai dari sekarang kalian itu belajar dan banyak-banyak mendengar informasi serta menonton film yang mengenai seumuran kalian bercerita atau film-film buat anak-anak seperti kalian lah, agar kalian bisa berbahasa Indonesia itu baik dan benar. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi berdasarkan penelitian ini, pembahasan tentang meningkatkan kemampuan berbicara ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan teknik bercerita atau storytelling ini, itu dia tadi pembahasannya pada siswa khususnya kelas 4, 5, dan 6. Tapi ini sudah dilakukan oleh SD Negeri Sayan 1 ya, sudah dilakukan oleh mereka. Nanti Bu minggu depan akan mencobanya. Makanya kalian itu harus berlatih, mulai dari sekarang berlatih agar kamu itu dapat bercerita dengan panjang, jangan singkat begitu saja. Juga menguasai bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini sangat perlu ya, sangat perlu sekali. Apalagi kita orang Indonesia, malu kita jika kita tidak pandai berbahasa Indonesia. Kita orang Indonesia ya anak-anak, malu dong kan kalau kita tidak pandai berbahasa Indonesia. Jadi itu saja yang dapat kita bahas hari ini. Pembahasan materi yang kali ini itu saja. Jadi buat kalian yang belum paham bisa menanyakannya kepada ibu. Apa yang belum kalian pahami mengenai pembahasan kita ini. Jangan malu-malu, silakan bertanya kalau tidak paham. Nanti ibu tanya satu-satu, kalian awas nggak paham ya. Ibu tanya kalian tadi sudah paham Bu, kalian bilang. Ibu mau nanti bertanya kalau nggak ada yang menanyakan sama ibu. Pembahasan kita mengenai meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD. Ya, nah waktunya sudah menunjukkan pukul 11.15. Kita selesai saja pembelajaran hari ini ya, dari meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD. Nah, jadi itu kalian jangan lupa, ibu minggu depan akan mengasih tugas ke kalian agar kalian itu maju satu persatu untuk menceritakan. Terserah itu mau ceritanya apa, cuman ibu hanya menilai seberapa panjangnya atau seberapa banyaknya kalian itu menceritakan dengan berbahasa yang baik, sopan dan santun, serta berbahasa yang baku. Nah, situ ibu akan menilainya. Walaupun dia itu tidak terlalu panjang, cuman jangan. Baiklah, langsung saja
kita bergegas untuk pulang. Simpan ke dalam tas alat tulis dan peralatannya, jangan ada yang bertinggalan. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai, pulanglah dengan tertib dan aman. Jangan lupa setelah pulang ganti seragam sekolahnya, lalu makan, lalu tidur siang. Jangan bermain di terik matahari yang sangat begitu panas. Nanti kayak si Roma itu loh, kalian udah 3 hari dia nggak masuk sekolah dikarenakan sakit. Demikian ya pembelajaran kita hari ini, nak. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semuanya.